Kenapa kok surga digunakan kata jannah, kenapa jannah digunakan kata kebun? Kenapa jadi kebun? Padahal kalau kita melihat bahasa asli dari surga, itu dari kata suar. Suar itu artinya adalah cahaya. Neraka itu dari kata nara dan ika. Nara itu manusia, ika itu. Alam manusia. Nanti kita akan mengerti. Oke ya? Jadi surga itu adalah cahaya, gampangannya. Neraka itu adalah panas, api, alam nara ika, alam manusia. Kenapa? Sekarang kita renungkan. Kita ini sekarang adalah ruh yang dikasih kemasan manusia. Berarti kita bukan pure 100% ruh per saat ini. Maka ruh yang di tengah itu dikasih jasad, di mana jasad dikasih jiwa, di mana jiwa ini udah masuk konsep-konsep, di mana konsep-konsep itu yang sudah mulai melunturkan cahaya kita di dalam diri kita. Maka kita harus kembali kepada cahaya itu. Maka kenapa disebut alam naraika? Karena di situ udah mulai ada keinginan, ada mau-mau, ada ego, ada emosi, ada iri, ada dengki, ada benci, ada apa yang sifatnya adalah panas dalam tanda petik. Jadi kita melihat neraka dan surga ini bukan letak geografis. Kita maknai lebih dalam gitu. Supaya nanti kita mengerti bahwa oh maksudnya tuh ini gitu kira-kira. Nah, sekarang kita pahami dulu. Saya ambil contoh aja di surat 13 ayat 35. Jelas-jelas ayatnya mengatakan perumpamaan surga ialah seperti sungai yang mengalir dan seterusnya. Di situ ada kata-kata perumpamaan. Oh, berarti kebun ini mau diumpamakan. Oh, berarti jannah ini mau diumpamakan seperti sungai, air mengalir, tumbuhan dan seterusnya. Pokoknya asri sekali gitu kira-kira. Berarti di balik makna perumpamaan itu pasti ada esensinya. Pasti ada makna hakikatnya gitu kira-kira. Satu, surga dan neraka kita sadari lebih dalam bukan hanya letak geografis. Itu satu. Yang kedua, karena manusia melalui tingkat demi tingkat dalam pemahaman, katakanlah di sini 2 tambah 2, di sini akar 16, di sini log 10.000, katakanlah begitu. Katakanlah ini anak TK, SD, SMP, atau pokoknya ke atas aja. Metodologi yang paling mudah untuk mengajak seseorang menuju kepada sesuatu konsep paradigma itu dengan cara yang paling simpel adalah punish and reward. Nah, itu dulu tuh yang paling penting. Maka di Quran ini banyak sekali kalau kamu ini nanti dapat ini, kalau kamu ini pasti dapat ini nanti dengan konsep pahala, apalagi kalau orang umroh atau haji nanti sholat di sini dapat segini, nanti dapat ini, dapat. Semuanya konteksnya adalah punish and reward, gitu kira-kira. Dan itu adalah awal pintu masuk untuk membuat orang-orang masuk ke paradigma yang lebih dalam. Saya kasih contoh sederhana, anak TK mau sholat sama ibunya dikasih dulu. Nah, sholatnya nanti mama kasih permen. Dia sholat itu bukan karena keinginan dan kesadaran, tapi karena pengen permennya. It's okay untuk level 2 tambah 2. Tapi masa TK nyari permen, sholatnya SMP nyari permen, sampai udah S3 masih nyari pahala. Kan menarik tuh. Maka harus ada peningkatan kesadaran. Oh, ternyata level di sini hanya level untuk menggugah seseorang mau mengikuti, mau terbuka. Karena kenapa? Punish and reward adalah sistem basic yang bisa merubah kesadaran. Itu poin pentingnya. Makanya, kenapa digembar-gemborkan? Nanti kalau kamu mengikuti Allah, nanti kamu saya kasih kebun ya, gitu kira-kira. Karena ini berkaitan sama waktu itu di Jazirah Arab itu kering banget, nggak ada kebun. Dan semua orang tuh pengen banget, merindukan banget punya kebun yang di situ ada tanaman, yang di situ ada buah-buahan. Waktu itu tuh kekeringan banget, air mengalir, dan itu adalah sesuatu yang sangat diimpi-impikan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Makanya dianalogikan sebagai kebun, gitu kira-kira. Ketika konteks ini menjadi suatu kesadaran, maka awalnya mungkin dia mencari kebun, tetapi nanti kita mengerti di surat 9 ayat 72, ingat loh ya, yang paling tinggi itu bukan kamu nyari surganya, tetapi mencari keridhaan Allah. Surga dan neraka itu ada pada level yang namanya kesadaran. Di surat 11, 106, 107 dan seterusnya itu dikatakan, orang yang di neraka penuh dengan api itu adalah jiwa yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan emosi. Disitulah letak di mana neraka berada dalam konteks ketika saya jiwanya penuh dengan amarah, ya saya sedang berada dalam lingkungan api yang konteksnya namanya adalah neraka, gitu kira-kira.
Tapi ayat itu melanjutkan, dan orang-orang yang bahagia tempatnya adalah di surga. Mudah-mudahan kita mulai mengerti bahwa ini berbicara tentang atmosfer, berbicara tentang kondisi, bukan tempatnya, bukan. Maka di tempat yang ramai ada orang yang bisa merasa kesepian. Di rumah yang mewah ada orang yang bisa merasa nggak punya apa-apa. Karena kenapa? Bukan masalah tempatnya. Karena semua tempat di situ adalah wajah Allah dalam tanda petik. Bagaimana kita bisa dalam konteks memiliki kesadaran, itu yang jauh lebih penting. Ingat waktu kita membahas level jiwa, ada level amarah, ada level lawamah, dan ada level mutmainah. Untuk mudahnya, kalau saya masih di level amarah dan lawamah, itulah yang disebut dengan yang namanya level neraka. Kalau saya sudah masuk ke dalam level mutmainah, itulah yang disebut dengan yang namanya zona surga. Maka surga dan neraka tidak terletak di mana-mana dalam konteks bukan tempatnya, tetapi sikap hati saya, kesadaran saya lagi ada di level mana? Apakah penuh dengan amarah? Atau saya penuh dengan ketenangan? That's it, sesimpel itu gitu.